وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, dan semoga pertemuan kita di tempat ini mendapatkan berkah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sudah masuk pada bab yang ketiga, ya, yakni man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, barang siapa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dakhala al-jannata bighairi hisab, maka akan dimasukkan ke dalam sorga tanpa hisab. Tanpa hisab. Tentu ini harapan kita semua, ya. Tentu kita semua berharap akan diberikan apa? Akan dimasukkan ke dalam sorga dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih yang namanya pembebasan dari al-hisab. Karena luar biasa ikhwan sekalian, kalau Allah menghisab kita. Di pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan ada berbagai macam kelompok di hari kiamat kelak. Yang pertama bagaimana? Ditampakkan di seluruh makhluk. Semua yang dia pernah lakukan akan ditampakkan di hari kiamat kelak. Nauzubillahi min dzalik. Dilihat oleh sepupunya, dilihat oleh mamanya, dilihat oleh bapaknya, kakeknya, neneknya, saudaranya, tetangganya, dan orang-orang yang dulunya dia malu, terlihat itu aibnya. Dari kiamat diungkap semua, ya. Bahkan ditanya satu persatu, ini betul tidak kau lakukan ini? Ini betul tidak kau lakukan ini? Ini betul tidak kau lakukan ini? Luar biasa. Kemudian pada akhirnya, pada ujungnya mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bagaimana? Ditampakkan tapi diberikan sitar. Dihijab dia antara dirinya dengan manusia yang lainnya. Artinya cuma dia berdua dengan Allah yang lihat perbuatan-perbuatan dosanya, ya. Kemudian pada ujungnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, yakni mereka yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di hadapan seluruh makhluk, ya, dan pada ujungnya dihisab satu persatu. Kemudian dia pun wajib untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan hisab kita di hari kiamat kelak. Tentunya ikhwan, sejauh mana tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas keselamatan kita di akhirat itu tergantung dari apa? Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalam bab yang ketiga ini, penulis mendatangkan ayat dalam surah An-Nahl. Ya, surah An-Nahl ayat ke-120. Naam. Ayat ke berapa? 120. Surah An-Nahl surah ke-16. Surah ke-16 ayat yang ke-120. Lihat di sini penulis mendatangkan dalil untuk mendukung perkataannya bahwa barang siapa yang mentauhidkan Allah dengan benar, maka akan dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan, ya, pembebasan dari apa? Hisab di hari kiamat kelak. Dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sudah dapat ayatnya? Nah, ayat 100 berapa? 20. Lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah qanitan lillah, yang dapat dijadikan teladan dan patuh kepada Allah, hanifa, dan juga hanif, walam yakum minal musyrikin, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan ayat yang mulia ini, ya, dijadikan tokoh figur dalam bab ini, ya. Mungkin kita semua sudah tahu, tidak diragukan lagi bahwa Nabi Ibrahim dialah yang telah apa? Menghancurkan berhala-berhala di zamannya. Ayo. Ini termasuk man haqqaqat tauhid. Pembuktian tauhid yang benar. Sampai-sampai dia melakukan apa? Penghancuran kepada berhala-berhala. Ya. Bahkan dialah yang telah mendebat, ya, para penyembah-penyembah benda-benda langit. Karena di zamannya itu banyak yang sembah bintang, banyak yang sembah api, banyak yang sembah pohon, banyak sembah matahari. Ibrahim alaihissalam mendebat mereka semua. Jadi di sini boleh mendebat, Pak. Berdebat itu boleh. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidallah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Dan ingat, mereka yang berdebat, yakni mereka yang memiliki ilmu. Tidak boleh baru sebulan, baru setahun ngaji sudah mau berdebat. Tidak boleh, Pak. Tinggalkan debat. Ya, ini bukan tugas kita berdebat. Apalagi kalau debatnya di sosial media, ya kan? Berdebat tentang perkara-perkara besar, seakan-akan kita ini ahli ilmu, seakan-akan kita ini ulama. Tinggalkan. Kewajiban kita belajar. Sudah, kita nasihati orang, orang tidak mau dengar, sudah tinggalkan. Kita sudah nasihati, ini haram, ini halal, ini Pak, tidak boleh Pak, ini Pak. Ah, mana dia debat.
Sudah, tinggalkan. Ya, tinggalkan, lebih selamat. Dan ingat, Ibrahim alaihissalam karena membela tauhid, beliau dilemparkan dalam apa? Dalam lautan api, Pak. Ketika Nabi Ibrahim dilempar menuju api yang sangat luar biasa, Pak, datang malaikat menawarkan pertolongan, bantuan. Tapi apa kata Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya? Kira-kira antum bagaimana? Diikat ini beliau, kemudian dilontar menuju api. Ayo, di tengah perjalanan menuju api ini ditawarkan bantuan. Siapa yang membantu? Malaikat. Tapi lihat kokohnya tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau cuma membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya berharap, memohon pertolongan hanya kepada Allah mutlak, tidak kepada selainnya. Makanya orang, Pak, semakin dia tidak pernah minta tolong sama manusia, maka ini sesempurna-sempurna tauhid dia. Walaupun boleh. Bahkan para ulama dahulu cambuknya jatuh, Pak, itu tidak mau minta tolong. Dia turun ambil sendiri dari kudanya. Ini berpengaruh dalam masalah tauhid. Nah, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan predikat Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Makanya Nabi Ibrahim masuk di antara Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi minar Rusul, dimasukkan kelompok Ulul Azmi yang paling luar biasa sabarnya. Ayo, mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujiannya luar biasa, Pak. Lama Nabi Ibrahim tidak punya anak. Betul tidak? Sampai 80 tahun, Pak. Ada di sini orang umur 80 tahun. Umurnya sudah 90 tahun belum diberikan anak. Tapi apa kata Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Minta terus sama Allah. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lelah. Kita kalau 80 tahun berdoa, Pak, lelah tidak? Hah? Permintaan yang itu terus kita minta. Lelah tidak, Pak? Nabi Ibrahim tidak, siang malam, Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka diberikan kabar gembira akan kehamilan istrinya. Yakni pertama namanya anaknya siapa? Nabi Ismail. Ismail, siapa nama ibunya? Hajar alaihissalam. Pas lahir diuji lagi sama Allah, disuruh simpan di padang tandus, Pak, di Mekah ketika itu. Mekah belum ada, Ka'bah belum ada waktu itu, Pak. Ya, hancur ketika itu Ka'bah. Bangunan Ka'bah ketika itu hancur, Pak. Tahu nggak siapa yang pertama kali bangun Ka'bah? Nabi siapa? Bismillah. Nabi? Ragu-ragu. Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama kali membangun Ka'bah Nabi Adam. Dan tempat yang paling pertama terbangun adalah Ka'bah. 40 tahun setelah pembangunan Masjid Al-Haram, dibangun Masjid Al-Aqsa. Yang kedua masjid yang berada di permukaan bumi ini adalah Masjid Al-Aqsa.
Bedanya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Direnovasi oleh Nabi Ibrahim, dibangun kembali di zamannya Nabi Ibrahim. Ibrahim yang mengadakan kembali. Ingat enggak Nabi Nuh ketika itu membuat bumi semua hancur semua. Tidak ada bangunan sedikit pun, dicuci. Enggak. Maka hancur semua bangunan. Di zamannya Nabi Ibrahim dibangun kembali Ka'bah, ya, al-musyarrafah. Ka'bah musyarrafah. Ka'bah yang mulia. Ya, lihat disuruh baru melahirkan ini Hajar. Hajar baru melahirkan, Pak. Tiba-tiba turun wahyu, bawa anakmu dan istrimu ke padang tandus. Tanpa basa-basi, Nabi Ibrahim langsung perintahkan kepada istrinya yang masih nifas, ayo angkat anakmu. Dibawa dari Palestina. Jauh nggak Palestina ke Mekah, Pak? Deh, sana jauh nah. Ya, ribuan kilometer, Pak, jalan kaki menuju Mekah. Sampai di Mekah, tempat yang ditentukan oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, singgah kau di sini. Tinggalkan istrinya. Tega kira-kira antum? Hah? Kira-kira kalau antum yang sudah menikah, yang belum menikah, tidak tahu. Baru melahirkan istri, kemudian disuruh tinggalkan, Pak. Nabi Ibrahim sedih Nabi Ibrahim. Kemudian beliau berbalik meninggalkan istrinya perlahan-lahan. Kemudian Hajar mengejar Nabi Ibrahim. Apa perkataan Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang perintahkan engkau wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim diam. Sedih beliau. Diulang lagi, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan engkau ini? Nabi Ibrahim mengatakan, iya. Apa kata Hajar? Idzan la yudhayyi'una. Kalau memang demikian, maka pasti Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Istri soleha juga, Pak. Ayo, istri soleha, Pak. Tapi ingat, ada wahyu. Ya, bukan setan yang bisi-bisi. Mugo kau pusing. Kau saya utus sebagaimana aku mengutus Nabi Ibrahim. Setan nyebat tuh, Pak. Setan nyata. Ya, akhirnya besok dia tinggalkan juga istrinya. Naudzubillahi min dzalik. Setan ini sudah tidak ada wahyu, Pak. Sudah tidak ada. Wahyu telah terputus setelah kematiannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada lagi wahyu setelahnya, Pak. Tapi sekarang diperhalus, bukan wahyu, ilham. Ya, ini hari bangi aku sonang. Ayo. Ya. Pakai baju putih, jubah, pakai sorban putih. Ayo, nah bahaya ini. Ini setan ini, Pak, semua ini. Tidak ada lagi yang begini-begini. Mana ada Nabi malaikat Jibril datang sama manusia biasa, tidak ada. Dia tinggalkan. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Berdoa Nabi Ibrahim, ya Allah, aku telah menyimpan keluargaku di sini, di tempat yang tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun kehidupan di sini. Saya simpan mereka, ya Allah. Coba lihat. Faj'al af'idatan minan nas, maka condongkan hati manusia ke sana. Makanya kalau ada, itu berkat doanya Nabi Ibrahim, Pak. Kalau ada rindu bertemu dengan Ka'bah,
rindu datang di Masjid Al-Haram, itu keimanan. Doanya Nabi Ibrahim. Ada enggak orang yang tidak rindu ke Mekah, Pak? Ada juga orang. Tidak ada keinginannya untuk ke Mekah, tidak ada. Banyak fulusnya. Mobil ada, rumah ada, motor ada, pekerjaan ada, tapi tidak ada keinginan untuk ke umrah atau haji. Ini orang celaka hidupnya ini, Pak. Ya? Nah, dan banyak lagi ya ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya Allah puji dia dalam ayat yang mulia ini. 4 pujian, 4 sifat Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ayat berapa tadi? Surah An-Nahl ayat 120. Allah mengatakan Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim kana ummah, beliau adalah umat. Dan diantara makna umat ya, yakni adalah imam, pemimpin. Ya, bukan maksudnya di sini umat itu orang banyak, bukan. Umat al-Islam, bukan. Umat maknanya di sini adalah qudwah, pemimpin, tauladan. Beliau dikenal dengan apa? Abu Tauhid, bapaknya orang-orang bertauhid. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Kalau masalah tauhid, wah, Rasulullah disuruh belajar kepada Nabi Ibrahim, mengambil pelajaran dari Ibrahim alaihissalam. Allah puji Nabi Ibrahim dengan 4 sifat dalam ayat ini. Yang pertama apa? Ummah, kana ummatan. Ya, umat di sini maknanya 2, Pak. Yang pertama beliau pemimpin, beliau qudwah, beliau imam. Yang kedua maknanya apa? Seseorang yang memiliki sifat-sifat mulia yang banyak. Ya, yang banyak orang miliki, namun kali ini cuma 1 yang memiliki, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Puluhan orang, Pak, ini rajin sedekah, ini rajin sholat malam, ini rajin puasa, ini rajin ini rajin ini. Semua ini dikumpulkan sama 1 orang, yakni Nabi Ibrahim. Makanya beliau disebut ummah. Paham sampai di sini? Dan tidak akan mungkin mendapatkan sifat ini kalau tidak memiliki keutamaan. Ya? Seseorang tidak bisa mendapatkan predikat imam kecuali jika telah terkumpul padanya kesabaran dan keyakinan. Lihat Nabi Ibrahim, sabar Nabi Ibrahim, Pak. Sabar enggak Nabi Ibrahim? Sabar. Yakin tidak dia? Yakin, Pak. Anu nyata mon nih, Pak. Dede. Sudah nyata di depan mata ini. Istriku ya kan, bahaya ini, saya tinggal di sini nih. Matematika manusia. Saya tinggalkan di tengah gurun pasir, terik matahari, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon-pohon, cuma berdua dia, Pak. Dia dengan anaknya yang baru lahir, ditinggalkan. Secara matematika manusia celaka ini. Tapi karena Allah yang suruh, dikubur itu sifat kemanusiaannya, Pak. Tidak ada yang tidak mungkin. Lihat, luar biasa. Dan ini tidak akan mungkin bisa dilalui kecuali orang yang apa? Sabar dan yakin. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah As-Sajdah. As-Sajdah, ya. Lihat dalam surah As-Sajdah, ini sering mungkin antum baca di subuh Jumat, surah ke-32, ayat yang ke-24. Surah ke-32, surah As-Sajdah, ayat yang ke-24. Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً
yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Lihat, dua terkumpul sifat mulia di sini, Pak. Allah mengatakan, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka apa? Sabar. Ketika mereka apa? Sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Lihat, dua sifatnya, Pak. Sabar dan yakin. Antum mungkin bisa sabar, tapi ingat, tingkatan sabar itu Pak luar biasa. Bertingkat-tingkat itu sabar. Ayo, bertingkat itu sabar. Saya pernah mendapatkan faidah ya dari Al-Ustadzuna Abu Sulaim, ya. Beliau pernah menjelaskan kepada kita ketika itu bahwa orang-orang yang tertimpa musibah itu, Pak, ada beberapa macam. Yang pertama, ada orang tertimpa musibah, dia menerima. Ayo, dia terima itu. Yang kedua, tertimpa musibah, dia bersabar dan dia ridho dengan musibah itu. Ridho artinya apa? Dia terima, berlapang dada dia dari masalah ini. Tingkatan yang ketiga, Pak, ini susah. Ditimpa musibah, dia bersabar, ridho, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mampu ini, Pak? Ini tingkatan luar biasa ini. Ya, kalau sabar mungkin biasa, tapi kalau disebut, ayo, alhamdulillah. Tatuni balakna, alhamdulillah. Tupung orangnya kapan kan nih? Ayo, pasti dikatakan orang apa? Orang gila. Tapi lihat orang-orang saleh, ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yakin, oh, ini sebagai bentuk Allah cinta sama saya. Alhamdulillah. Weh, luar biasa ini, Pak. Ya, kalau orang bersabar, digugurkan dosa-dosanya. Tok. Kalau dia ridho dan dia terima, kemudian ucapkan alhamdulillah, Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya, diberikan pahala, kemudian dihapuskan dosa-dosanya seluruhnya. Laisa lahu khati'ah, dan tidak akan ada dia berjalan di muka bumi ini dan tidak membawa dosa sedikit pun. Luar biasa, Pak. Ayo, siapa yang mampu jamaah? Kita mampu insyaallah. Ya, makanya dengan dalil, kita imani dalil, kita berusaha untuk sabar atas segala musibah yang Allah berikan kepada kita. Ingat, musibah terbesar yakni ketika menimpa agama seseorang. Kalau cuma dunia kecil, apa tahu kan Elinoa? Tapi kalau menimpa agama, oh, baru besar itu musibah, Pak. Makanya ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, ya, seseorang haruslah banyak-banyak bersyukur ketika masih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mungkin usahanya berhenti usahanya, mungkin dia di PHK, mungkin dia rugi, mungkin dia ini, mungkin dia itu, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan hidayah kepadaku. Lihat, ya, tapi biar lancar usahanya, sehat dia, anaknya baik-baik semua, banyak mobilnya, lancar usahanya, tapi sudah terlambat sholat. Ini musibah terbesar, jemaah. Ini musibah di atas musibah ini ketika menimpa agama seseorang. Sudah tidak ada lagi keinginan untuk ikut kajian umpamanya, sudah tidak merasa sedih ketika tertinggal dari sholat berjamaah, maka ini musibah terbesar dalam hidup. Tapi kalau cuma dunia kecil, orang beriman tidak akan mampu, tidak mampu disepelekan, tidak mampu digoyahkan. Kalau cuma ujiannya dunia, jemaah, kecil. Apa urusan kita dengan dunia ini? Ad-dunya jifah, kata para ulama. Dunia ini bangkai. Wa tullabuha kilab.
dan yang mengejar dunia adalah anjing-anjing. Ayo, kejar dunia atau akhirat jamaah? Ini para ulama yang ngomong ini. Ya, dunia ini jifa, bangkai. Siapa yang bilang bangkai, Pak? Nabi SAW dalam hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah, dunia ini bangkai. Ayo, dan yang mengejar bangkai siapa dia? Anjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-ikhwah rahimakumullah. Maka jadikan ini sebagai penyemangat kita bersabar dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayo, selama bukan musibah dalam agama, kecil. Cak direkenna. Orang Makassar bilang begitu, Pak. Cak direkenna pun ada lino aja. Hilang uangnya, hilang ininya, hilang ininya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Oh, orang beriman obatnya itu, Pak. Orang beriman obatnya itu. Apa obatnya orang beriman? Ketika dia ditinggalkan oleh dunia, maka ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Sudah, khalas. Tenang, tenang dia. Kenapa? Iman masih ada di sini. Tapi kalau hamba-hamba dunia, beda dia. Ayo, anak-anaknya dunia, karena kata Ali bin Abi Thalib, biar tinggalkan sholat, tinggalkan agama, yang penting sukses usahanya. Kenapa tidak pernah lagi ikut kajian? Kenapa tidak pernah lagi ikut sholat berjamaah? Ustaz, sibuk. Ayo, orang seperti ini, Pak, hati-hati. Bisa-bisa diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj, dikasih lancar banget usahanya. Ayo, semakin banyak pembelinya, dasarkan begitu. Kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, batuasi pembeli ya. Batuasi pembeli ya, ngapa? Batuasi kan nih. Hayya 'alas shalah. Kamamin nih. Tinggalkan yang tinggal apa? Ayo. Allah kan Maha Pengampun. Itu selalu begitu. Allah Maha Pengampun. Padahal Allah uji dia, jemaah. Uji dia. Apa kalimat pertama, Pak, dalam azan? Kalimat azan yang pertama, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar dan selainnya kecil, jemaah. Artinya apa? Tidak ada ya pembesaran kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kecil. Makanya diperintahkan untuk memenuhi panggilan azan. Tidak ada yang dia besarkan kecuali Allah. Apa pembuktiannya? Dia tinggalkan dunianya untuk mengejar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Maha Besar. Selainnya kecil. Harta ini, dunia ini kecil semua. Lihat jemaah. Pentingnya orang belajar apa? Aqidah yang benar, tauhid yang benar. Dan dari tauhid seseorang bisa bersabar dan bisa sabar di atas keyakinan. Masuk Isya? 5 menit lagi. Nah, baru satu, Pak. Baru satu. Makanya tidak gampang untuk apa? Meraih sifat al-ummah. Tidak Pak, berat. Nabi Ibrahim, lihat Nabi Ibrahim. Ujiannya berentetan, Pak. Belum selesai satu lagi. Belum selesai satu lagi. Ayo, dan Nabi Ibrahim ikhlas menjalankan. Yakin dia, bersabar dia. Lihat, tidak pernah mengeluh. Ingat, mengeluh ini, Pak, tidak boleh. Ngapa nah? Tirasaan apa cobain. Ayo. Sampai-sampai apa? Ini selama saya sholat ini, selama saya ikut kajian, selama saya begini, ngapa? Ayo, hati-hati, Pak. Syaitan datangin. Ya, orang beriman tidak. Selama dia diuji dengan dunia, maka lewat semua ujian itu, Pak. Tidak ada yang bisa mengenai dirinya karena musibah terbesar, yakni musibah dalam agama. Semoga Allah mengokohkan kita semua, mengistiqomahkan kita semua, memberikan kesabaran, keyakinan kepada kita semua, tentunya diraih dengan usaha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.